Ini adalah kisah Jamila, seorang perempuan muda yang bekerja keras untuk memenuhi ambisi sekaligus mewujudkan kebahagiaan untuk keluarganya. Jamila, Jamila, lagi-lagi lembur. Gak capek apa kerja terus dari pagi sampai malam kayak gini? Ini tugasnya harus selesai, Vio. Aku nggak bisa biarin kerjaan numpuk. Emangnya kamu ngejar apa sih? Aduh, kamu tuh terlalu serius, Mil. Kalau terus-terusan kayak gini, kamu tuh cuma dijadiin mesin di sini. Semua orang juga tahu yang penting tuh bukan kerja keras, tapi yang penting itu ngerjainnya cepat dan efektif. Kalau enggak, ya kamu bakal ketinggalan, jadi pulang malam terus. Aku cuma mau mastiin semuanya selesai dengan baik, nggak ada waktu buat ketinggalan. Tak terasa malam hari pun tiba. Jamila yang baru saja pulang larut malam membuka pintu rumah dan mendapati ibunya sedang menunggu sambil dengan mata setengah terpejam. Mila, kamu pulang malam lagi. Ibu khawatir loh kamu terlalu capek. Maaf ya, Bu. Pekerjaan di kantor banyak banget. Aku nggak bisa pulang lebih cepat. Tapi Ibu jangan khawatir, aku baik-baik aja kok. Ibu nggak mau kamu kelelahan, nak. Ibu kan cuma bisa di sini nungguin kamu. Kalau ibu terus sakit begini, kamu bisa terus-terusan begini. Iya, aku tahu, Bu. Tapi kalau nggak aku yang kerja keras, siapa lagi yang bisa bantu keluarga kita? Adik masih kuliah kan? Aku nggak bisa berhenti sekarang. Tapi ingat, Mil, jangan sampai kamu kehilangan diri kamu sendiri. Hidup ini bukan cuma soal bekerja keras loh, tapi juga soal kebahagiaan. Mendengar perkataan dari ibunya, Jamila hanya bisa memeluk ibunya, kemudian terdiam beberapa detik. Ia juga membatin bahwa sepertinya ia belum berhasil menjadi anak yang baik untuk ibunya. Keesokan harinya, suasana di kantor siang hari. Jamila sedang duduk di meja kerjanya, mengetik dengan cepat agar ia bisa menyelesaikan tugasnya dan pulang lebih cepat. Jamila, laporan ini harus selesai hari ini juga. Kalau enggak, kita nggak akan bisa melanjut ke tahap berikutnya. Maaf Pak Budi, saya masih ada beberapa tugas lain yang harus diselesaikan juga. Saya akan usahakan secepat mungkin ya Pak. Jangan banyak alasan, Mil. Semua orang di sini juga punya beban yang sama. Kalau kamu nggak bisa menyelesaikan tugas tepat waktu, mungkin kamu perlu mempertimbangkan ulang kemampuanmu. Tentu Pak Budi, saya akan segera menyelesaikannya. Pak Budi pergi begitu saja tanpa mengatakan apapun lagi. Malam hari pun tiba. Jamila lagi-lagi pulang larut malam. Ibu Jamila masih sama seperti yang kemarin, menunggu anaknya pulang dengan cemas. Mil, kamu pulang malam lagi, nak. Ibu khawatir loh kalau kamu sakit. Maaf ya Bu, pekerjaan di kantor semakin banyak, aku nggak bisa pulang lebih cepat. Ibu tahu kamu bekerja keras, nak. Tapi jangan sampai kamu lupa diri. Ibu bisa bertahan sedikit lagi kok. Tapi kamu juga harus jaga kesehatan.
Iya, aku tahu Bu, tapi aku nggak bisa berhenti sekarang. Keluarga ini butuh aku. Aku harus bisa menyelesaikan semuanya. Seperti biasa, Jamila sedang duduk di meja kerjanya, menyelesaikan pekerjaannya agar ia bisa pulang lebih cepat. Namun tiba-tiba Vio datang dengan ekspresi sinis. Mil, aku dengar kamu bakal dipromosiin ya. Emangnya yakin kamu udah siap? Kan semua orang juga tahu kamu tuh di sini kerjanya cuma buat ngerjain pekerjaan yang gak ada habisnya gitu. Vio, aku nggak peduli soal promosi. Aku cuma pengen pekerjaan ini selesai. Itu aja. Iya sih, tahu. Tapi kalau emang kamu gak cepet, kalau kamu lelet terus kayak gini ya kamu bakal ketinggalan. Dunia itu kan keras, Mil. Iya Vio, aku tahu. Vio meninggalkan Jamila tanpa mengatakan apapun lagi. Kini Jamila merasa terjebak antara ambisi dan tanggung jawab kepada keluarganya. Ia kemudian menatap layar komputer dengan tatapan kosong, seolah mulai meragukan keputusan-keputusan yang telah diambilnya, dan mulai bertanya apa yang sebenarnya ia cari di dunia ini. Keesokan harinya, suasana rumah di pagi hari. Jamila sedang duduk di meja makan melihat ibunya yang sedang sarapan dengan lesu. Ia semakin tertekan namun mencoba tersenyum dan terlihat baik-baik saja. Jamila, kamu nggak mau istirahat sebentar? Ibu lihat kamu makin kurus loh. Kamu harus jaga kesehatan, nak. Aku bakal coba lebih santai Bu, tapi aku nggak bisa biarin pekerjaan numpuk. Ibu tahu, nak. Tapi hidup bukan cuma soal kerja keras. Kamu harus tahu kapan waktunya berhenti istirahat dan menikmati hidup sedikit. Kamu tuh nggak bisa terus-terusan begini. Terkadang nggak apa-apa buat kita untuk merasa nggak baik-baik aja. Karena kita juga manusia yang pasti akan merasakan lelah. Makasih ya nak, kamu udah berjuang untuk keluarga ini dan ibu sangat bersyukur memiliki kamu. Iya aku tahu Bu, aku janji aku akan coba. Akhir-akhir ini aku emang lagi ngerasa lelah. Terima kasih selalu ada untuk aku Bu. Doakan aku ya Bu, semoga aku tetap kuat untuk berjuang demi keluarga ini. Setelah berbicara dengan ibunya, Jamila memeluk ibunya. Ia merasa sedikit lega setelah berbicara tentang perasaannya. Terkadang kita terlalu keras pada diri sendiri, merasa harus selalu kuat, selalu tegar. Tapi hidup tidak selalu tentang terus maju tanpa henti. Ada kalanya kita merasa lelah, terjatuh, atau bahkan tidak tahu harus berbuat apa. Dan itu tidak apa-apa, tidak ada yang salah dengan merasa tidak baik-baik saja. Kita semua berhak untuk merasakan kelelahan, untuk istirahat, dan untuk mengakui bahwa kita juga manusia yang punya batas. Kita tidak sendirian dalam perasaan itu. Ada orang-orang di sekitar kita yang siap mendengarkan, memberikan dukungan, dan berbagi kekuatan. Jangan ragu untuk berhenti sejenak, mencari ruang untuk diri sendiri, dan memberi waktu untuk sembuh. Karena hanya dengan merawat diri, kita bisa lebih kuat dalam menghadapi apa yang ada di depan kita. Jadi jangan takut untuk merasa lelah atau untuk mengakui bahwa kamu butuh waktu untuk kembali bangkit. Ingat ya, it's okay to not be okay. Dan itu adalah langkah pertama untuk menemukan kedamaian dan kekuatan sejati. Sekedar berandai